Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, Salam kebajikan. Selamat datang di video kami yang berjudul Toleransi di Ambang Kritis. Kami mengajak sama-sama untuk menjaga empati, menghargai perbedaan, dan memperkuat rasa toleransi antar umat beragama. Jadi kita memiliki 3 narasumber. Saya Pendeta Rahel Sri Lestari, MIS MTH. Saya mengembalakan di Gereja Betel Injil Sepenuh Sejati Pajang, Surakarta. Perkenalkan, nama saya Jonathan Bimateo Rosa, alumni dari Universitas Dignatari Triputra, angkatan kedua tahun 2024. Halo, selamat malam. Jadi saya dengan Muhammad Tikus Rifano. Saya dari UPTRA Kampus juga sama. Prodi Manajemen juga sama kebetulan. Semester 5. Bagaimana pandangan Anda mengenai meningkatnya kasus kekerasan seperti pengeboman rumah ibadah dan penggusuran gereja dalam konteks toleransi di ambang kritis? Iya, masalahnya sekarang itu kita tuh kurangnya ada satu kelemahan di dalam menegakkan hukum, kemudian juga interaksi lokal, kemudian juga kurangnya mekanisme penyelesaian konflik, itu salah satunya seperti itu. Dan itu ada solusinya, kita harus mengantisipasi supaya hal-hal tersebut tidak akan terjadi lagi. Misalkan kita akan memperkuatnya, menurut pendapat saya, memperkuat atau menegakkan hukum dan dari negara kita dan juga aparat seperti kepolisian itu ya, ditegakkan supaya menindaklanjuti atau bertindak tegas pelaku intoleransi tadi gitu. Kemudian juga perlindungan langsung kepada rumah ibadah, itu penting sekali. Langsung ke rumah ibadah itu sangat penting sekali karena itu yang dibutuhkan. Pemerhati mereka itu yang dibutuhkan. Kemudian juga memfasilitasi rumah ibadah. Jadi rumah ibadah itu difasilitasi dengan sungguh-sungguh dan juga dipikirkan dengan sungguh-sungguh dan juga diamankan dengan sungguh-sungguh. Rumah ibadah manapun juga itu sangat penting sekali. Kemudian pengawasan dan penegakan hak sipil masyarakat. Hak sipil masyarakat itu masyarakat yang yang paling kecil itu loh ya, itu yang paling kecil itu harus itu dilindungi dan juga harus di cover supaya penegak hukum itu benar-benar memperhatikan kepada yang minoritas itu penting sekali. Kemudian yang selanjutnya, kerukunan umat beragama itu harus ditingkatkan. Kalau nggak ada kerukunan umat beragama ditingkatkan, maka akan egois satu dengan yang lain. Beberapa tahun yang lalu seperti isu penggusuran gereja dan narasi-narasi intoleransi yang sangat sangat tidak manusiawi, karena seharusnya manusia memanusiakan manusia, tapi malah justru mendiskreditkan karena perbedaan ini. Dan juga mungkin tanggapannya mencegah untuk bertindak anarkis seperti melakukan aksi bom bunuh diri di tempat ibadah dan lain sebagainya. Itu menurut Mas Igos bagaimana? Oke. Kalau menurut saya pribadi dari pandangan saya ya, sebenarnya tuh pelaku kayak gitu kan oknum ya Mas. Jadi itu lebih dari kesadaran kita sendiri ya. Jadi kalau misalnya dibilang tanggapannya gimana sih, kalau saya pribadi berpendapat semoga sih buat kedepannya masyarakat yang gampang terpecah belah, yang gampang terpengaruh sama suatu berita yang mungkin cukup membuat sara, itu lebih melek ya, maksudnya lebih terbuka dan lebih memahami lagi konteksnya apa. Karena kan sebenarnya yang beredar saat ini ya misalnya kayak pengeboman gereja, kayak misalnya kayak mungkin ada suatu hal-hal yang kurang menyenangkan bagi umat beragama, itu kan disebabkan sebenarnya bukan dari internal kita. Jadi lebih ke faktor kayak sara kan Mas, kayak misalnya perpecahan, misalnya ada konten-konten yang mungkin selama ini kan mereka tuh sebenarnya kayak cuma di framing gitu loh, kayak cuma di framing, mereka nggak tahu intensitasnya apa, tapi mereka mungkin kayak oh ya udah kayak aku tuh telan mentah-mentah gitu. Jadi kesadarannya buat, kalau dari diri saya sih tetap dari diri kita sendiri ya kesadarannya Mas, tapi buat menyikapi itu saya rasa kita mulai bisa kayak mungkin menunjukkan nih sikap-sikap, contoh-contoh kecil, soft skill kecil yang bisa kayak menumbuhkan kayak cita, kayak kasih,
kayak mungkin saling beradaptasi tuh dengan menjaga kerukunan, kayak kita gotong royong juga tuh suatu soft skill kecil yang bisa menjadi kayak apa ya, kayak ini mas, apa namanya, tembok pembatas buat kita tuh nggak jadi umat yang saling serang gitu antar beragama. Dan kita juga bisa menunjukkan dengan kayak di Solo tuh ada contohnya kayak di Pajang kalau nggak salah ya, itu tuh ada masnya kalau misalnya tahu Tugu Lilin yang deket itu depan Tenda Biru, itu di situ tuh adalah monumen, itu tuh monumen dibuat untuk ini mengenai toleransi umat beragama. Jadi antara itu kan ada Kristen sama Islam. Nah mereka tuh di situ hubungannya baik banget, hubungan secara emosional, hubungan secara keseluruhan mas. Dan mereka menunjukkan dengan cinta kasih mereka, akhirnya mereka tuh kayak ciptain perdamaian tuh kayak mendirikan monumen itu. Jadi ada sejarahnya karena dia menghargai antarumat beragama, dan itu didukung dengan cara kayak tadi aku bilang, mulai gotong royong, tidak saling menjatuhkan, mengintimidasi, dan lebih kayak menelaah berita yang simpang siur. Kan kadang kan kita kan digiring ya kalau misalnya mau ada peperangan kayak misalnya adu konflik dengan masing-masing pendapatan kita kan digiring tuh sama oknum-oknum kan. Nah di situ tuh kita seharusnya sebagai seorang umat beragama, kita tuh kan agama tuh nggak ada yang mengajarkan kebencian, kita tuh diajarkan dengan cinta kasih, dengan moral, dengan etika dan adab. Kita seharusnya sebagai seorang yang beragama, kita punya kesadaran itu, dan itu didukung dengan kayak penerapan ya. Contoh kayak misal di lingkungan kita saling ayolah gitu mengayomi, ayolah kita nggak usah mengintimidasi, ayolah kita saling menjaga keharmonisan, saling menghargai, dan kita saling kayak ibaratnya guyub rukun gitu mas. Jadi kayak saling merangkul lah, dan kayak nggak ngebeda-bedain gitu. Dan ya tadi aku balik lagi kayak kalau responku sendiri sebagai orang beragama ya kesadaran kita yang utama, kayak lebih menelaah lagi berita-berita sama giringan-giringan opini-opini itu kayak lebih dibatasin lagi, dan oh ini mana sih sebenarnya kayak bisa ngebedain mana yang framing buat ujaran kebencian dan mana yang kayak ini tuh yang harus dijadiin sikap teladan gitu. Jadi lebih kitanya sendiri sebenarnya sih mas. Kalau saya sih gitu ya sebagai umat beragama gitu. Karena di agama kan nggak ada tuh yang namanya kebencian, apalagi buat intimidasi gitu. Langkah kecil yang bisa dilakukan generasi muda agar empati dan rasa kemanusiaan ini agar tetap hidup di tengah situasi toleransi yang semakin kritis, dan mungkin bukan hanya mengenai toleransi, mungkin mengenai kebudayaan dan lain-lainnya juga mas. Oke, cara meningkatkannya ya tadi ya. Terkait dengan cara meningkatkannya supaya generasi seperti saat ini lebih bisa toleransi dan lebih bisa menjaga kebersamaan, itu adalah dengan tidak menutup kemungkinan dan tidak menutup pemikiran sih. Jadi kita bisa dilakukan dengan cara saling interaksi dengan teman-teman yang berbeda golongan, berbeda suku, agama, dan ras, sehingga dari situ terjadi toleransi yang tinggi. Karena kebanyakan hal intoleransi dalam SARA terjadi karena kita hanya berfokus di satu golongan saja. Gitu. Kita hanya menutup di lingkup itu saja, tidak mencari ke golongan-golongan yang lain. Bukan untuk membanding-bandingkan, tapi untuk kita sama-sama belajar dan mengerti bagaimana cara pandang mereka. Itu sih, jadi hal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan rasa toleransi bagi generasi saat ini, yaitu dengan kita berusaha untuk melihat dari sudut pandang yang lain dan berusaha untuk mengenal beberapa golongan itu, untuk kita bisa memahami bagaimana cara pandang mereka tanpa harus mengkotak-kotakan ataupun kita hanya berfokus di satu golongan kita tertentu saja. Apakah negara cukup perlu mengawasi dan membuat peraturan yang untuk memperketat agar tidak ada intoleransi dan melindungi kebebasan beribadah dan pembangunan tempat beribadah yang mungkin didominasi oleh agama mayoritas di setiap daerah tertentu? Kalau pandangan saya pribadi sih, buat ini konteksnya negara ya, kayak mengasih pengayoman kan, sangat-sangat pengaruh sih mas. Apalagi kan dengan ya saya sendiri sadar ya, saya sebagai umat muslim yang mayoritas besar kan, pengaruhnya di Indonesia itu besar banget. Saya rasa negara harus cukup andil ya akan hal ini, karena kan kalau misalnya maaf kata banget ya, ini yang pandangan saya sendiri, kalau misalnya saya lihat kan Indonesia itu kan kurang literasi, kurangnya kayak pemahaman, penelaahan suatu berita ataupun kayak isu-isu yang ada. Jadi menurut saya dari Kemenak sendiri, Kementerian Agama sendiri seharusnya ikut andil dalam hal ini, karena kan gimana kitanya bisa apa ya mas, kayak mengimplementasikan kalau misalnya dari Kemenak sendiri atau dari pengaruh penting di publik nggak bisa kasih kayak ibaratnya naungan, nggak bisa kasih wadah, itu kan seharusnya kan sebagai landasan utama kan buat menolak intoleransi ini. Jadi menurut saya buat itu Kemenak harus kasih kayak kebijakan-kebijakan yang mungkin lebih ada faedahnya buat mengatasi itu. Dan dengan cara kayak misalnya
saling ayolah mengajak semua, kan Kemenak kan banyak kan Mas, ada beberapa agama. Jadi mungkin ayolah gimana caranya kita tuh buat kasih framing yang baik buat menjaga kerukunan Indonesia, apalagi negaranya kan NKRI kan. Jadi gimana caranya kita tuh kayak mungkin dengan cara kita menggandeng kayak beberapa tokoh ulama besar kan, ada Muhammadiyah, NU, ada LDII, ada banyak kan Mas yang misal dari Islam ya, tapi kalau misal dari Kristen mungkin ya kayak IKJ, GKI, dan mungkin kayak Protestan, nah gitu. Mungkin bisa kayak lebih digaetkan dan bisa dipersatukan, mungkin mereka bisa berdiskusi, bisa dikasih kayak mungkin suatu hal-hal kayak bukan wacana ya, tapi kayak sebuah rancangan untuk gimana sih kedepannya, ayolah kita antar umat beragama ini saling guyup rukun buat keberlangsungan NKRI ini gimana. Jadi kayak seharusnya sih dari negara itu sangat berpengaruh juga ya, karena kan ibaratnya itu kan orang yang punya power itu pastinya kan punya pengaruh luas di masyarakat. Jadi saran saya sih buat kayak dari negaranya sendiri harus mendukung adanya itu biar gak terpecah belah lagi gitu. Karena kan juga saya lihat di Indonesia ini kan kebanyakan memang maaf dari segi SDM kan udah kurang mumpuni. Jadi ayolah yang misalnya orang-orang punya potensi, orang-orang yang punya power bisa kasih saran solusi, bisa kasih kayak ibaratnya framing yang baik ke masyarakat gitu. Kadang-kadang juga ada yang dari pihak internal negara itu yang kasih malah kayak kan ada Mas dari internal negara itu yang kasih kayak mungkin nggak sara ya, tapi akan mengarah ke sara. Nah itu tolong dibatasin dan tolong sangat-sangat dicegah, karena itu bisa menyebabkan konflik-konflik atau hasutan-hasutan lagi yang bisa nge-framing orang-orang yang nggak tahu, jadi kena impactnya lagi. Jadi menurut saya sendiri sih dari Kementerian Agama, Kemenak ya, yang bertanggung jawab misalnya buat kasus intoleransi mengenai konteks agama, itu harus lebih andil dan menyikapi lagi, karena untuk menjaga menjaga NKRI ini bisa lebih baik dan pastinya juga sesuai dengan sila kita kan Ketuhanan Maha Esa, dan pastinya juga ada beberapa sila yang ayolah saling melengkapi dan menunjukkan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia gitu. Jadi sangat-sangat penting buat peran dari negara buat mengatasi intoleransi. Apakah negara cukup hadir dalam melindungi kebebasan warga negaranya dalam beribadah? Untuk pertanyaan ini sangat mendalam sekali ya. Apakah negara hadir dalam menjamin kebebasan masyarakat dalam beragama? Seperti yang kita lihat selama 1 tahun ini banyak terjadi kasus intoleran di beberapa daerah juga. Kalau kita berbicara apakah negara hadir, bisa dibilang antara hadir dan tidak hadir. Hadir ketika negara memberikan perlindungan bagi masyarakat yang ada, tidak hadir ketika negara hanya timpang sebelah saja. Jadi negara hanya dari opini saya dan apa yang saya lihat ya, negara cenderung takut dengan masyarakatnya gitu, seperti itu. Jadi sangat banyak kasus intoleransi yang terjadi di negara kita ini karena kurangnya ketegasan dalam pemerintah bekerja dan kurangnya kehadiran pemerintah. Tapi kalau dibilang tidak hadir juga tidak sepenuhnya benar ya. Jadi pemerintah itu hadir dan tidak hadir. Hadirnya ya ketika mereka berusaha untuk menyelesaikan problem yang terjadi. Tidak hadirnya kenapa itu baru terjadi, baru hadir seperti itu. Terima kasih Bu atas jawaban yang diberikan. Oh iya, sama-sama. Tadi jawaban yang diberikan oleh salah satu pendeta di GBS, Jodadi, sangatlah bisa membentuk kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, atau untuk menjadi generasi sekarang untuk bijak dalam memilah mana yang layak untuk kita pilih dan mana yang tidak layak untuk kita pilih. Terima kasih Mas atas pendapatnya dan juga waktu yang diberikan. Semoga jawabannya dapat sedikit ditelah oleh teman-teman yang melihat video kami dan juga mempelajari toleransi yang cukup mendalam dan tidak sekedar populisme saja seperti pemerintah. Ya, saya berharap juga dengan video ini teman-teman bisa menjaga toleransi tanpa harus membeda-bedakan suku, agama, dan ras, karena kita bangsa Indonesia ini terdiri dari beberapa banyak suku, agama, dan ras. Jadi marilah kita bersatu untuk kemajuan bangsa ini, dan marilah kita bersatu untuk menjaga kerukunan di negara ini. Jadi mulailah untuk mengenal teman-teman yang berbeda golongan, suku, agama, dan ras, untuk kita bisa saling mengerti dan memahami bagaimana cara pandang mereka, dan kita bisa terus menjaga negara ini dengan toleransi. Terima kasih banyak Mas atas partisipasi dari pertanyaan tadi, dan semoga bisa bermanfaat di masyarakat dan mungkin diri sendiri juga ya. Karena masyarakat mungkin masih perlu diedukasi karena literasi yang mungkin minim dan juga masih ada banyak logical fallacy. Dan mungkin semoga lah bisa bermanfaat. Itu aja.